Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis dan Ros dalam acara Kultum, kuliah lebih kurang 7 menit. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakannya dan dilimpahkan rezeki yang berkah dari manapun datangnya. Kalau Anda yang sedang melaksanakan perjalanan, mudah-mudahan juga tetap dalam lindungan Allah SWT, sehingga pulang dan pergi dalam keadaan selamat, dalam keadaan berkah dan dilindungi Allah SWT. Kali ini dengan sebuah tema, yaitu beribadah itu dalam rangka untuk membina pribadi. Allah memberikan kewajiban kepada kita hidup di dunia ini untuk mengabdi beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Jadi memang dunia ini tempat beribadah. Memang kehadiran kita di dunia untuk beribadah. Kalau bahasa lainnya, percuma diciptakan Allah di dunia ini kalau tidak mau beribadah kepadanya. Ibadah dalam aspek seluruh aktivitas yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Beribadah itu untuk membina pribadi, karena Allah telah memberikan modal kepada kita, kelebihan. Yang pertama, kelebihan manusia itu adalah sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku, kata Allah, sungguh telah diciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik fisiknya, mentalnya, dan seluruh aspek kehidupannya itu lebih baik dibandingkan makhluk lainnya. Apakah itu jin, hewan, atau apa juga makhluk yang diciptakan Allah, maka manusia ini adalah makhluk yang terbaik dari segi penciptaannya. Nah, kelebihan ini seharusnya membuat kita dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, kelebihan kita dibandingkan makhluk lain adalah manusia itu diberikan kemuliaan. Laqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Jadi dibandingkan makhluk lain, kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mulia dari segi fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Mulia dalam aspek dari segi rezeki, fasilitas, bahkan Allah menggambarkan manusia diberikan fasilitas hidup di daratan dan di lautan. Yang kita manusia tinggal mengolahnya, memanfaatkannya untuk kehidupan manusia sepenuhnya. Begitu juga halnya kita adalah makhluk yang baik, yang suci, yang diciptakan Allah SWT. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, fitrah. Jadi walaupun manusia itu lahir dari gelimang dosa, perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka yang lahir itu suci, tidak berdosa. Jadi tidak ada dosa waris yang diberikan kepada bayi yang lahir. Dia suci, bersih, sehingga kesucian itu perlu dijaga dengan benar, dengan baik, agar selamat hidupnya. Namun ketika kebaikan, kemuliaan, dan kesucian tadi tidak dijaga, maka manusia akan tenggelam pada perbuatan dosa, maksiat, kehancuran, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merusak keberadaannya, sehingga dia tidak lagi baik, tidak lagi suci, tidak lagi mulia.
ketika dia melakukan dosa-dosa yang dosa itu membuat runtuh martabatnya. Nah, ketika martabat itu runtuh, maka Allah mengatakan summa radatnahu asfala safilin. Kemudian dia diletakkan pada tempat yang paling dasar sekali karena dosa dan kesalahan yang dilakukan. Nah, untuk memperbaiki kembali, meletakkan posisi kita kembali sebagai makhluk yang baik, yang mulia dan suci, maka itu hanya bisa dilakukan dengan ibadah. Itu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Lillazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi iman yang diiringi dengan ibadah. Ibadah itu adalah amal soleh. Yang amal soleh tadi yaitu melaksanakan seluruh aktivitas yang bernilai ibadah, yang bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka tidak direndahkan, bahkan bagi mereka adalah ganjaran yang tidak ada putus. Ketika tadi dia dekatkan dirinya kembali kepada Allah, ya, untuk beribadah. Nah, jadi saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bahwasanya ibadah itu memang untuk membina pribadi kita agar kembali baik, agar mulia dan suci. Itu makanya ketika ada pembinaan-pembinaan, apakah melaksanakan pesantren kilat, ada juga kegiatan Ramadan, bahkan orang yang masuk di dalam penjara sekalipun, agar dia baik, mulia kembali untuk mengembalikan harga dirinya, maka didekatkan kepada Allah, itu beribadah kepadanya. Dan banyak orang ketika yang dibina di penjara, akhirnya dia sadar, dia bertobat kepada Allah SWT. Peluang bagi dia ketika itu untuk mengembalikan dirinya menjadi baik, menjadi mulia dan suci kembali. Jadi kalau ada orang ingin baik, ada orang ingin mulia dan kembali kepada kesucian, maka dia harus beribadah kepada Allah. Ketika dia meninggalkan ibadah, maka ibadah itu jauh darinya, maka kehidupannya pun gersang, rohani dan jiwanya tidak terjaga. Jadi ibadah itu agar kita menjadi orang yang baik. Ini semua pembinaan, termasuk kita, anak-anak kita juga begitu, agar dia menjadi baik, dia menjadi mulia, menjadi soleh, maka pendekatannya adalah pendekatan ibadah. Jadi kenapa ada orang melaksanakan kejahatan, kemungkaran, maksiat, ini karena jauh dari ibadah. Atau beribadah juga namun ibadah itu tidak meresap dalam kehidupannya, sehingga ibadah itu tidak memberikan bekas, hanya sebatas seremonial dan ritual belaka. Jadi kita posisikanlah ibadah itu bisa membina kita. Allah juga berfirman, inna salata, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang berbuat keji dan mungkar, ya, walaupun dia sholat, berarti sholat itu belum benar. Apakah niatnya, motivasinya, pelaksanaannya, dan juga hikmah yang dikandung padanya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan membina terus diri kita dengan ibadah itu dalam seluruh kehidupan, agar tetap menjadi orang yang baik, orang yang mulia dan suci di hadapan Allah SWT. Demikian, sampai jumpa. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.